untuk kita semua. Kita akan merenungkan lagi firman Tuhan lewat renungan pagi bersama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, jam saat ini kami akan belajar lagi firman-Mu. Biar kiranya kami mengerti lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, renungan firman Tuhan pada saat ini berjudul Raja yang akan datang. Ayat inti berbunyi demikian. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-27. Nah, Kristus telah menyuruh umatnya memperhatikan tanda-tanda akan kedatangannya dan bergembira sementara memandang tanda-tanda raja mereka yang datang itu. Apabila semuanya itu mulai terjadi, katanya, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ia menunjukkan pengikut-pengikutnya kepada pohon-pohon yang bertunas di musim semi dan berkata, apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Lukas 21 ayat 28. Akan tetapi, oleh karena roh kerendahan hati dan penyerahan di gereja telah digantikan oleh kesombongan dan juga formalisme, kasih kepada Kristus dan iman kepada kedatangannya itu telah menjadi dingin karena asyiknya dalam keduniawian dan kepelesiran. Orang yang mengaku umat Allah telah dibutakan terhadap petunjuk juru selamat mengenai tanda-tanda akan kedatangan Kristus yang kedua kali telah diabaikan. Dan ayat-ayat kitab suci yang berhubungan dengan itu dikaburkan oleh salah tafsir sampai akhirnya diremehkan dan dilupakan. Terutama hal ini terdapat di gereja-gereja Amerika. Kebebasan dan kesenangan yang dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat, ambisi untuk memperoleh kekayaan dan kemewahan, membuat pengabdian sepenuhnya kepada usaha mencari uang. Keinginan mendapatkan popularitas dan kuasa yang tampaknya dalam jangkauan semua orang, menyebabkan manusia memusatkan perhatian dan harapan mereka kepada perkara-perkara duniawi dalam hidup ini. Dan menganggap masih lama hari yang penting itu, bila mana segala perkara yang sekarang ini katanya berlalu. Nah, ketika juru selamat menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya tanda-tanda kedatangannya, ia meramalkan kemurtatan yang terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali itu. Akan terjadi seperti waktu zaman Nuh, kegiatan dan bisnis duniawi, mencari kepelesiran, apalagi membeli, menjual, menanam, membangun, kawin-mawin, dengan melupakan Tuhan Allah dan kehidupan di masa yang akan datang. Bagi mereka yang hidup, katanya waktu ini nasihat Yesus adalah, jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Berjaga-jagalah senantiasa, kemudian berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Renungkan lebih dalam, mari kita renungkan. Berapa banyak rencana yang saya buat pada hari ini, yang sambil melakukannya, mataku tertuju pada kedatangan Kristus yang kedua kali? Kita bisa jawab itu dalam hati kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Datanglah Tuhan, jemputlah kami. Kami rindu untuk masuk dalam Tuhan punya kerajaan. Dan di hari yang baru ini kami datang menyerahkan kehidupan kami. Kami diberkati, kami dituntun, dijaga, dan kami dapat lewati hari ini dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.